Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini video singkat aja ya, sekedar kayak ngobrol-ngobrol lah. Setelah libur lama hari ini bursa kita buka, dan tentu saja kita investor retail, investor jelata ini cukup kaget ya, karena ya nggak kaget juga sih ya turun ya, cuma turunnya mungkin sangat dahsyat ya. Apalagi di opening ya, dimana big banks juga tuh turun tajam sekali ya, walaupun akhirnya bisa rebound sedikit lah gitu ya. Tapi akhirnya IHSG tutup di minus berapa ya, minus 130 ya, intinya 1,68% kalau nggak salah turunnya ya. Jadi hampir semua sektor merah ya, kecuali dua sektor ini nih yang akan kita bahas ya. Terus bagaimana nih kabar teman-teman hari ini? Apakah hari ini panic buying atau panic selling ya? Mungkin teman-teman bisa ceritakan apa yang teman-teman lakukan di hari ini ya, atau mungkin ada yang nggak merhatiin market gitu ya. Ya, kalau ada yang beli mungkin bisa tulisin juga ya, beli apa gitu. Kalau ada yang jual, jual apa gitu ya. Saya sendiri ya sharing aja nih, bukan pom-pom ya. Saya beli sedikit tadi Telkom ya, dan juga Indofood ya, walaupun akhirnya ya masih floating loss lah ya, karena sebelumnya juga udah punya Indofood ya, jadi beli lagi di harga bawah ya, cuman nggak tahu kapan naiknya gitu ya. Sedangkan Telkom kenapa dibeli ya, karena sudah turun cukup dalam ya, walaupun agak spekulatif buy sih hari ini beli ya. Jadi ya nggak tahu juga ya, kita lihat aja nanti apakah Telkom bisa dalam minggu ini naik atau minggu depan ya, atau malah mungkin makin turun lagi ya. Silakan juga cari video tentang Telkom yang sudah saya bahas ya, potensi dividennya berapa, lalu secara teknikal tuh supportnya di berapa, resistennya berapa, bisa nanti cari di videonya di kolom deskripsi ya, atau langsung aja search di channel ini gitu ya. Oke, ini ya seperti saya bilang ya, dua sektor saja yang hijau ya, hijau cukup besar ini ya, dimana energi ya plus 2,32%, lalu basic material plus 2,39% ya. Yang lainnya terjun payung ya, bahkan finansial nih ya, minus 2,49% ya. Yang paling tajam berarti consumer non cyclical dan juga properties ya. Saya nggak terlalu merhatiin properties ya hari ini ya, tapi consumer non cyclical tuh cukup tajam tuh ya turunnya, Indofood ya, Mayora, apalagi CBP mungkin teh ya, pokoknya yang non cycle kan turun cukup tajam ya. Terus yang paling kecil lagi turunnya apa nih, industrial dan juga infrastruktur ya, tidak terlalu tajam ya. Tapi intinya adalah dua saham ini ya bisa terlihat ya, hijaunya bukan hijau tipis, hijau tebal nih ya. Jadi terlihat seperti ada shifting ya, inflow masuk ke dua sektor ini ya. Jadi dia keluar dari finance ya, keluar dari consumer non cyclical, mungkin masuk ke dua sektor ini ya. Nah, kira-kira apa yang mendorong gitu ya dua sektor ini bisa diserbu oleh inflow lah. Kalau beberapa saham juga tuh banyak yang inflow asing ya masuk ya ke saham-saham energi ya, seperti di batubara tadi saya sekilas PTBA cukup masuk, asingnya cukup banyak ya. Lalu basic material seperti Antam gitu masuk cukup banyak juga. Ya, jadi kalau kita lihat memang harga-harga energi maupun komoditas sedang naik cukup banyak, terutama si minyak ini ya. Walaupun ada juga yang turun situ ya, gas kayaknya lagi turun tuh ya, harga gas ya. Tapi minyak bumi ini sedang naik cukup tinggi ya sejak Desember akhir tahun lah ya, dimana di sini ini saya crude oil WTI ya, dimana di Desember dia masih di berapa ini ya, 68,8 ya. Dan saat ini dia sudah di 85, berarti kan dari Desember sampai bulan April ini sudah naik sekitar 20%-an ya. Jadi beberapa resisten di sini ya, ini kan ada triple resisten bahkan di sini. Nah, itu sudah ditembus ya di bulan Maret. Ya, lalu sempat turun lagi dan akhirnya naik lagi ya, dan tinggal menunggu saja ya resisten yang di sini nih ya, yang di berapa nih, 87 mungkin ya di sini nih ya. Mungkin segera akan bisa ditembus juga ya, terutama jika keadaan di Timur Tengah ya, seperti teman-teman tahu ya, masih ada bentrokan lah ya, apalagi kemarin Iran menyerang Israel ya, lalu masih juga ada negara apa lagi sih, Yaman gitu kalau nggak salah ya,
Ya intinya masih ada konflik lah Timur Tengah, plus Rusia Ukraine tuh belum selesai juga gitu ya, perangnya. Jadi ya mungkin karena itu juga ya, harga minyak ini semakin tinggi ya, walaupun harga natural gas sih turun gitu ya. Nah itu mungkin yang menyebabkan ada inflow masuk ya, transfer uang nih dari sektor finance ke energi dan juga basic material gitu ya. Nah ini crude oil lah, lalu kita lihat juga gold ya teman-teman pasti udah tahu ya, gold ini memang sedang all time high bahkan ya, ini kan data 1 tahun ya. Nah kalau kita lihat data dari tahun 75 nih sampai sekarang, nah ini all time, bisa dilihat ya dia all time high ya, si emas ini ya. Apakah teman-teman salah satu pecinta investasi di emas ya, bisa tuliskan di kolom komen ya. Kalau saya sih enggak ya, belum pernah investasi nih di emas nih. Atau ada yang sama kayak saya yang belum pernah investasi di emas ya, bisa juga komen. Sama bang, saya juga belum pernah investasi di emas bang gitu ya. Oke, itu tadi emas. Nah batu bara ya, batu bara masih agak ketinggalan ya, walaupun dia sudah ada rebound sedikit ya dari Januari sini ya. Berapa nih, 118 ya, dan sekarang ada di 136 ya, berarti naik berapa tuh, 18 ya, ya 10%an lah ya, udah belasan persen juga naiknya ya. Tapi ini masih harus menunggu ya, belum bisa dibilang uptrend seperti minyak bumi ya. Nah kalau dia sudah melewati harga yang ini nih, resisten yang ini ya, 152,5 ya, kalau dia bisa lewatin ini, nah itu baru mungkin kita bisa bilang terjadi perubahan tren dari downtrend ya. Ini kan kalau sekarang kelihatannya masih downtrend ya, dari downtrend menjadi uptrend ya. Kalau masih kayak gini aja ya mungkin nih technical rebound biasa aja ya. Jadi ya marilah kita berharap bisa naik ya sampai 152 ya. Berharap naik nggak apa ya, karena kan Indonesia kaya akan batu bara ya. Kalau minyak bumi naik agak bahaya nih. Nanti BBM bisa naik mungkin ya, mungkin sebentar lagi akan naik nih BBM ya, di SPBU kita gitu ya. Nah itu tadi batu bara ya. Nah nikel juga sempet ini kan ya beberapa analis bilang suram gitu ya, karena oversupply ya, makanya dia terjun payung ya di tahun 2023 ya, sampai akhir tahun juga nih masih turun terus ya. Nah kayaknya di sini nih udah istirahat cukup panjang nih di akhir tahun sampai dengan bulan Februari mungkin di sini ya. Nah akhirnya dia mulai ada rebound sedikit ya. Ya jadi ini kayak seperti double top di sini ya, dia turun lagi. Nah apakah ini akan bisa tembus ya 18.267 ini ya. Nah kalau ini bisa tembus ya, ini kan berarti di sini ada resisten yang sama di situ ya, di 18 ribuan itu ya. Nah kalau bisa tembus ini kemungkinan berarti dia sudah berubah dari downtrend menjadi uptrend ya. Nah salah satu booster ya, baru-baru ini berita nih ya, 14 April ya, 2 hari lalu berarti ya. Nah ini London Metal Exchange ya, LME ini ya, memban ya metal dari nikel ya dari Rusia ya. Jadi nggak boleh diperjualbelikan nih nikel dari Rusia di London Metal Exchange ya, karena dapat sanksi dari UK dan juga US ya. Nah selain nikel tuh apalagi di sini bisa dibilang ya, nah ini ya, aluminium, copper, and nickel ya. Jadi ada 3 nih yang dilarang ya oleh US Treasury Department dan juga British Government on Friday, prohibit the 147-year-old LME. Nah ya, jadi ada 3 komoditas ya, aluminium, copper, dan juga nikel ya, yang di-ban dari London Metal Exchange. Jadi tidak bisa diperdagangkan di LME ya. Apakah masih bisa dipegangkan tempat lain lah gitu ya. Jadi mungkin Rusia akan mencari pasar lain. Tapi berita ini mungkin akan memberikan sentimen, disebutnya sentimen apa ya? Sentimen negatif ya, atau positif malah ya. Kalau harga nikel naik berarti sentimen negatif atau positif ya. Nah mungkin itu juga yang akan bisa mendorong ya harga nikel ya, mungkin karena supply di LME jadi berkurang gitu ya. Jadi nanti harga bisa naik ya. Dan mungkin juga kesempatan untuk perusahaan-perusahaan nikel di Indonesia gitu ya, untuk menggantikan pangsa pasar Rusia di LME gitu ya. Nah intinya adalah ada berita 2 hari lalu ya, yang mungkin bisa menjadi vitamin untuk harga nikel. Oke, nah palm oil juga diam-diam nih sudah merayap naik ya. Bisa dilihat sini dia sudah
menembus harga tertinggi yang di bulan apa nih? Ya, bulan Juli mungkin di sini kan ada harga tertingginya ya. Dan berhasil ditembus nih ya di bulan Maret mungkin di sini ya. Dan naik lebih tinggi lagi, tapi akhirnya turun lagi nih, turun ke bawah harganya yang di bulan Juli ini ya. Nah, apakah ini retracement biasa ya, atau dia akan turun lanjut lagi, atau malah dia akan rebound lagi ya? Nah, itu perlu ditunggu lebih lanjut ya. Intinya teman-teman juga kalau berminat yang sudah lama menunggu ya, kapan ya emiten-emiten CPO bangkit dari kubur ya, mungkin bisa sering-sering melihat ya harga CPO saat ini, apakah dia akan ikutan naik seperti minyak bumi ya, dan juga batu bara ya yang sudah agak dikit-dikit rebound ya. Karena CPO udah lama juga ya, udah hampir 2 tahun kayaknya ya turun terus ya harga saham ya. Itu ya. Jadi natural gas nggak saya taruh di sini, tapi teman-teman bisa searching ya. Setahu saya dia downtrend tuh si natural gas ya, lagi rendah-rendahnya harganya. Jadi itulah sekilas informasi ya terkait harga-harga komoditas maupun energi ya, dimana dua sektor ini, basic material itu kan komoditas ya, nikel, juga ada nikel, ada emas ya, yang dimana dua sektor energi dan basic material ini yang naik tajam hari ini ya, sedangkan sektor-sektor lain itu turun tajam. Nah, ini saya sekilas saja ya, beberapa saham yang sudah pernah saya bahas juga, kita refresh ya, paling cuma ada 3 lah karena nggak sempet juga saya bahasin semua saham energi dan basic material ya. Nah, kita lihat aja Elsa nih. Elsa sudah cukup lama nih ya, dia sideways ya di antara 372 dan juga 418 ya. Dia kan 372 418 turun ya. Ya sempat naik lagi nih sebentar ke sini ya. Seperti seakan-akan akan menembus 418, tapi akhirnya malah turun lagi, dan saat ini dia seperti lagi berusaha untuk naik lagi ya, menuju ke 418 nih. Nah, ini kan tadi sebelumnya ya, di video-video sebelumnya saya buat garis ada trend line ini ya. Waktu itu saya buat prediksi ya, pas harganya lagi di sini nih. Nah, apakah ini tanda-tanda akan menembus trend line ini dan akan lanjut gitu ya? Makanya saya kasih tanda tanya. Ternyata tidak, kayak malah turun tajam ini ya. Malah diledekin saya gitu ya. Turun dulu bos. Ya, turunnya tajam lagi ya, harga volumenya juga besar gitu ya. Dan dia akhirnya balik lagi ini ke area-area supportnya ya, yang di garis area kotak kuning ini ya. Nah, saat ini dia sedang kayak mau menggoda kita untuk masuk gitu ya. Tapi ya untuk yang konvensional ya tungguin aja ya, tunggu dia bisa closing di atas 418 ya, kecuali mau spekulatif buy saat ini ya. Kalau udah yakin ya ini Elsa akan naik ya, karena harga minyak juga naik ya, bisa spekulatif buy di sini ya. Tapi ya rewardnya harus dinaikin ya, rewardnya jangan ke 418 ya gitu targetnya berarti harus ke sini lah ya, 446 nih ya. Saya kasih tanda di sini ya, dengan supportnya di 372 ya. Kalau 372-nya jebol ya agak-agak gawat ya, karena ntar harganya bisa sampai ke sini kali ini, ke 350-an mungkin ya. Oke, tapi volumenya cukup menarik sih hari ini ya. Cukup besar juga ini di hari ini ya. Nah, sebelum juga saya sudah buat ya tentang prediksi dividen dari Elsa ya, dimana earning per share-nya kan totalnya 68,93 nih di 2023. Dan kalau dividen payout ratio yang sama seperti tahun lalu ya, 50% ya, itu berarti kan potensi dividennya adalah 34,47 rupiah ya, alias potensi dividen yieldnya 8,49%. Tapi videonya saya buat ketika harganya di 406 ya. Tapi belum berubah banyak karena hari ini kan juga closingnya di bab tuh 408 ya. Ya tetap masih 8%-an lah gitu ya. Jadi cukup menarik ya Elsa, secara teknikalnya juga menarik ya, karena masih menunggu dia bisa break ke resisten 418, dan potensi dividen yieldnya cukup menarik ya, cukup besar nih, 8%-an. Dan perlu kita lihat juga nih ya, dia biasanya bagi dividen di bulan Juni atau Juli ya, 4 tahun terakhir ini. Oke, temennya ini Medco ya. Kalau soal dividen ini belum pernah saya bahas sih, prediksi dividen ya dari Medco ya. Udah lama nggak pernah saya bahas ya. Pernah ada sih videonya, tapi udah cukup lama ya saya buat video tentang Medco ya. Kalau secara dividen yield lebih menarik Elsa lah ya, daripada Medco ya. Cuma kalau secara capital gain mungkin Medco lebih
lebih lebih ngacir lah jalan uptrendnya lebih ngacir nih. Dan ini harga ininya ya, all time high-nya memang di sini nih, dia nih di 1700-an ya, 1705 mungkin ya. Nah ini kan dia udah deket-deket ya sekarang ya di 1620 nih. Nah apakah dia bisa ya closing di atas 1665 dan kemudian mencetak all time high lagi gitu ya, mengingat harga saham harga minyak dunia juga lagi mau naik gitu ya. Nah ini cukup menarik juga menantikan Medco apakah bisa mencetak all time high-nya lagi ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa gap di bawah nih ya, gap di 1350, ada gap lagi di 1160. Nah ini perlu diperhatikan gap-gapnya ini ya. Untuk sementara supportnya itu ada di area kuning ini ya, di 1400 sampai dengan berapa nih ya, 1480 mungkin ya, di antara 1400 sampai dengan 1480 ya. Untuk resisten ya udah jelas di 1665 ya. Ya itulah ya. Bagaimana menurut teman-teman sendiri, lebih menarik Elsa atau Medco nih? Saya juga bingung ya, tapi kayaknya sih mendingan Elsa kali ya, karena ada faktor dividen juga yang cukup menggiurkan ya. Kalau teman-teman sendiri gimana? Silahkan tuliskan di kolom komen. Sekali lagi nih, tidak ada ajakan membeli ataupun menjual ya, hanya sekedar sharing pendapat pribadi. Oke, berikutnya yang dari basic material satu aja nih Antam ya, karena belum lama ini saya bahas juga ya, lumayan sering saya bahas lah ya. Dulu awal-awal video nih dia sedang sideways ya di antara 1600 sampai 1810 ya. Nah waktu itu saya bikin dua prediksi lah, apakah dia setelah turun ini dia akan naik ya menembus 1810 ya karena udah double top juga ya, atau malah dia akan turun ya karena dia udah double bottom juga di sini ya. Dan ternyata dia memilih jalan ke bawah ya. Dan waktu itu cukup tajam nih. Turunnya cukup dalam seminggu 2 minggu langsung turun cukup tajam nih. Mungkin banyak yang panik juga di sini buang barang gitu ya. Tapi pada akhirnya dia bisa rebound pelan-pelan ya. Bahkan di hari ini tancap gas nih. Tapi ini kayaknya ada gap di sini ya. Ya, silakan teman-teman cek nih. Kayaknya dia hari ini naik dengan sangat nafsu naik ya, sehingga ada gap di sini nih. Ya intinya dia sudah closing di 1810 ya. Lagi-lagi nih resisten kuatnya ya, karena nih ada double top di sini ya. Nah, tapi ini dia closingnya di 1810 ya. Karena sebelumnya belum pernah closing di 1810 nih, cuma shadow-nya aja ya yang sampai 1810. Berarti dia sudah berhasil closing paling tinggi nih dari tahun lalu, dari Oktober nih closing tertingginya berarti nih 1810. Jadi kemungkinan besar dia akan lanjut besok nih kemungkinan ya, karena kita lihat juga hari ini volumenya naik sangat besar nih. Jadi kemungkinan dia akan menuju resisten berikutnya ya di 1875 nih. Kalau 1875 juga jebol, wah sangat-sangat beruntung ya yang sudah beli, yang punya Antam mungkin di harga 1500-1600 ya. Selamat menikmati cuannya lah. Jangan lupa untuk take profit ya kalau memang dulu rencananya sekedar swing trading ya. Tapi kalau investor jangka panjang ya silahkan di keep lah ya. Dividennya, dividen juga pernah saya bahas ya, dimana earning per share dari Antam ini 128,07 ya di tahun 2023. Dan kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya 50%, maka potensi dividennya 64,03 rupiah, sehingga potensi dividen yield-nya 4%. Nah tapi waktu itu video ini saya buat ketika harga sahamnya masih 1600 ya. Kalau sekarang kan udah 1810 ya. Jadi kira-kira teman-teman hitung ulang lagi lah ya, 64 dibagi 1810 itu berapa persen ya. Oke, itu aja sih yang saya bahas ya, karena nggak bisa juga semua saya bahas ya. Mungkin besok atau lusa ya, kalau ada yang request bahas sama apa mungkin akan saya bahas kalau saya ada waktu ya. Tapi teman-teman mungkin bisa menonton video-video yang sudah saya buat juga ya. Apalagi yang harganya sekarang sedang jatuh-jatuhnya seperti Telkom gitu ya. Jatuh-jatuhnya tuh entah blessing ya, maksudnya lagi dapat diskon atau malah nada pisau jatuh ya, nggak tahu ya. Yang penting kalau udah yakin ya udahlah kita masuk aja, tapi disiplin ya. Kalau
kalau sudah masuk ke area cut loss kita ya harus di cut loss gitu ya. Karena kalau nggak bisa turun lebih tajam lagi ya. Jadi ada Telkom di sini, ada MPMX juga nih ya yang dividennya jumbo, lalu ada Astra. Ya di batubara ada Adaro, BSSR dan juga ABMM. Dan juga ada banyak video lainnya, silakan teman-teman mungkin yang sedang mencari inspirasi gitu ya, mau masuk ke saham apa ya, bisa apa cari-cari ya di channel Investor Jelata ini. Oke, demikian saja dari saya. Semoga teman-teman selalu sehat dan sukses selalu di bursa saham kita yang kadang kejam ini ya. Oke, dan jika teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk subscribe, dan jika dirasa video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Jelata.